Halo, salam damai sejahtera pada saudara semua teman-teman dan jemaat yang ada di Jemaat Indonesia di München. Apa kabar? Wie geht es euch allen? Nah, pada saat kesempatan ini, pada waktu saya diberi kesempatan oleh Board untuk melayani firman Tuhan, saya ingin juga sekaligus mengucapkan selamat tahun baru. Saya tahu bahwa ini sudah memasuki penghujung daripada bulan Februari. Namun, karena kita belum ketemu sama sekali, izinkan saya katakan selamat tahun baru pada saudara semua. Saya tahu banyak di antara kita bergumul untuk melewati tahun 2020. Namun, saya percaya 2021 akan tetap dipenuhi dengan anugerah kebaikan daripada Tuhan. Dengan segenap hati bersama dengan saudara, kita mengharapkan yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, untuk apa yang saya akan bagikan pada saudara pada hari ini, saya diberitahu oleh Board bahwa tema saudara pada hari ini adalah tentang family, tentang keluarga. Nah, kalau kita bicara soal tentang keluarga, bukan hanya bicara soal marriage saja. Bagaimana kalau saudara masih single? Single juga relevan karena sudah adalah anggota keluarga, sudah anak daripada sepasang suami istri yang sudah kenal sebagai orang tua. Saudara kadang-kadang juga punya siblings atau saudara punya saudara kandung dan saudara hidup dalam keluarga. Nah, keluarga merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan kita karena pada waktu Adam dan Hawa diserahkan aset yang berharga muka bumi ini. Waktu Tuhan menyerahkan bumi kepada Adam dan Hawa, Tuhan tidak mendirikan organisasi atau perusahaan buat Adam dan Hawa untuk mengelola bumi ini, aset yang begitu berharga. Tapi Tuhan memberikan pada Adam dan Hawa sebuah keluarga, a family. Sebabnya keberhasilan kita dalam membina rumah tangga atau membangun keluarga, kemampuan seseorang untuk menghidupi kebahagiaan sangat ditentukan oleh seberapa jauh dia mampu untuk membina dan menghidupi keluarga yang Tuhan percayakan untuk dia hidupi. Tidak seorang pun di antara kita yang memilih mau lahir di keluarga yang mana. Tapi setiap kita punya peluang untuk membangun keluarga seperti apa yang kita inginkan. Amin. So, Jim München, sudah siap untuk belajar? Ada beberapa hal penting yang kita akan pelajari yang akan menolong saudara untuk membangun rumah tangga, bahkan membangun keluarga dan relationship dengan baik. Karena saya beri judul pembelajaran firman Tuhan hari ini, Trust, Openness, and Intimacy, pasti saudara dapat bisa menebak ada 3 kata kunci yang sangat penting yang saya akan bagikan pada saudara daripada inti daripada apa yang saya ingin bagikan. 3 kata kunci itu tadi adalah trust, openness, dan intimacy. Karena saya yakin ketiga kata kunci ini juga yang akan menentukan keindahan dan keharmonisan dalam pernikahan, dalam rumah tangga, dan dengan keluarga yang sudah bina, atau saudara yang belum menikah juga akan menentukan relationship yang sudah bisa bangun dalam kehidupan. Friendship is a relationship. Business partnership is a relationship. Kehidupan kita dibangun di atas hubungan yang kita bina dalam kehidupan. Setiap kali Tuhan ingin membawa kita naik, Tuhan membawa seseorang datang dalam kehidupan kita untuk menjalin hubungan. Dan hubungan itu bisa membawa kita naik. Demikian juga sebaliknya, apabila iblis ingin menjatuhkan kehidupan kita, seringkali dia juga membawa seseorang dalam kehidupan kita dan ada hubungan yang salah yang terjalin, yang kemudian menyebabkan kehidupan kita terperosok. Sebelum kita belajar lebih lanjut, saya ingin katakan beberapa hal yang penting yang mungkin sudah perlu catat. Bahwa setiap hubungan itu mengenal jarak. Relationship is spatial, mengenal jarak. Nah, izinkan saya jelaskan seperti ini. Dalam setiap hubungan, ada jarak yang dapat diukur, mengukur kedekatan antara kita dengan seseorang. Ada beberapa istilah yang saya ingin pakai untuk menggambarkan jarak yang saya maksud. Yang pertama, ada orang yang kita kenal yang kita sebut sebagai kenalan, acquaintance. Kemudian ada orang yang lebih dekat daripada sekedar kenalan yang kita sebut sebagai teman. Mungkin dengan orang ini kita bertukar informasi yang lebih jauh, tapi tidak lebih daripada sekedar seorang teman. Nah, ada orang yang lebih dekat daripada seorang teman dengan kita, yang kita sebut sebagai sahabat. Dengan seorang sahabat, kita mulai berbagi, bercerita tentang hal-hal yang lebih pribadi sifatnya. Ada informasi-informasi yang tidak kita bagikan pada seorang teman. Saya percaya apa yang kita akan pelajari pada hari ini berkaitan dengan 3 kata kunci ini akan menolong saudara membangun hubungan dan termasuk pernikahan yang sangat kuat. Nah, kata kunci yang pertama adalah trust, rasa percaya. Trust is the foundation in any relationship. Rasa percaya adalah dasar fondasi dari setiap hubungan. Hubungan persahabatan, hubungan pekerjaan, relasi, termasuk hubungan pernikahan. Nah, saudara harus mengerti bahwa trust, rasa percaya tidak datang dengan tiba-tiba. Rasa percaya bukan sesuatu yang saudara bisa berikan tanpa syarat. Saudara tidak bisa meminta seseorang untuk percaya pada saudara tanpa saudara melakukan sesuatu.
Demikian juga saudara tidak mungkin bisa menuntut seseorang percaya pada saudara tanpa saudara melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan. Saya temukan di dalam kehidupan ada banyak sekali seseorang tidak mengerti atau banyak sekali orang yang tidak memahami apa dasar dan bagaimana rasa percaya bekerja. Ada banyak orang menuntut untuk dipercaya, tapi mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, yang menyebabkan mereka pantas dan layak untuk dipercaya. Demikian juga sebaliknya, ada banyak sekali orang yang mudah sekali percaya pada orang lain tanpa memahami mengapa dia mempercayai pribadi tersebut. Nah, tanpa saudara menyadari dan mengerti dasar daripada rasa percaya, bagaimana membangun kepercayaan di dalam kehidupan, bagaimana melindungi kepercayaan dalam kehidupan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana saudara membangun rasa percaya dan bagaimana saudara memberi kepercayaan pada orang lain. Saya senang sekali saudara bertanya, karena ini adalah pelajaran pertama yang sangat penting yang kita akan pelajari. Yesus berkata bahwa barang siapa setia dalam hal yang kecil, maka dia akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Nah, kata setia di situ, bahasa Greka atau Yunani yang memakai kata pistos, yang dapat diterjemahkan bukan hanya setia, tetapi bertanggung jawab. Dengan kata lain, Yesus berkata, apabila engkau ingin dipercaya, maka engkau harus menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawab. Nah, saya mempelajari dalam kehidupan bahwa rasa percaya dan kepercayaan tidak kita berikan pada seseorang dengan cuma-cuma. Kita hanya memberikan kepercayaan pada seseorang apabila pribadi tersebut menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawab. Dengan kata lain, pribadi yang bertanggung jawab dan pribadi yang setia ini juga bukan pribadi yang sempurna. Memang kita percaya pada seseorang bukan karena pribadi tersebut sempurna dan tidak bercacat celah dan tidak pernah melakukan kesalahan. Namun, setiap kali pribadi tersebut melakukan kesalahan, pribadi tersebut selalu bertanggung jawab dan setia untuk menanggung konsekuensi daripada kesalahan yang dia buat. Akibatnya, walaupun pribadi tersebut tidak sempurna, dia tidak kehilangan rasa percaya yang pernah kita berikan kepada pribadi tersebut. Apabila saya minta saudara untuk mencari satu nama atau dua nama dalam kehidupan saudara, seseorang yang saudara percaya tanpa syarat. Dan kemudian kalau saudara temukan nama-nama tersebut, saya ingin saudara bertanya pada diri saudara sendiri, mengapakah saudara percaya pada pribadi-pribadi tersebut? Semakin banyak nama yang muncul, semakin menunjukkan hubungan yang saudara miliki itu sangat amat kaya. Saya berharap salah satu nama yang muncul apabila saudara sudah menikah adalah pasangan hidup atau pasangan pernikahan saudara. Nah, apabila sudah menemukan nama-nama itu, tanyakan pada diri saudara sendiri, mengapakah saudara percaya pada mereka? Saya yakin kalau sudah menelusuri alasan di balik mengapa sudah percaya pada mereka, saudara tidak akan temukan bahwa saudara percaya pada mereka karena mereka pintar, pendidikan tinggi, atau latar belakang ekonominya, atau karena tampak atau kecakapannya, keindahannya, atau cantik, gantengnya. Saudara akan datang kepada hal-hal yang sangat mendasar seperti yang baru saja kita pelajari apa yang Yesus katakan. Saya percaya pada pribadi tersebut karena mereka setia, karena mereka tanggung jawab, karena mereka konsisten, karena mereka persisten. Itu semua adalah hal-hal yang berakar dari kata yang sama yaitu pistos. Apabila sudah mengerti kebenaran ini, maka saudara harus menyadari bahwa untuk bisa mempertahankan dan memiliki rasa percaya dan rasa saling percaya dalam setiap hubungan, maka pihak-pihak yang terlibat di dalam sebuah hubungan itu harus saling bertanggung jawab, mempertahankan kesetiaan. Sayangnya dalam kehidupan kita tidak selalu menemukan bahwa pasangan kita atau sahabat kita atau teman yang dengannya kita membangun hubungan rela untuk membayar harga untuk mempertahankan kesetiaan dan tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita. Dalam sebuah pernikahan, rasa saling percaya adalah salah satu dasar terpenting. Itu sebabnya apabila di dalam sebuah hubungan pernikahan sudah ada hal-hal yang mencederai rasa saling percaya yang ada, maka salah satu tugas utama kita adalah memulihkan rasa percaya tersebut. Nanti di bagian berikutnya saya akan menolong saudara untuk berbicara tentang bagaimana kita memulihkan atau menyelesaikan konflik yang ada di dalam hubungan yang telah mencederai hubungan yang ada. Nah, prinsip yang kedua dan kata kunci yang kedua adalah openness, keterbukaan. Selain rasa saling percaya yang sangat kita butuhkan dalam hubungan yang kita bina, keterbukaan juga merupakan salah satu kata kunci yang mendasar yang harus ada di dalam
setiap hubungan. Keterbukaan yang akan menolong kita untuk lebih mudah untuk saling percaya. Saya yakin saudara tidak akan bisa percaya kepada seseorang yang saudara ketahui sedang menyimpan sesuatu daripada saudara, bukan? Nah, itu sebabnya keterbukaan itu sangat penting. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dikatakan mereka keduanya telanjang, terbuka satu sama lainnya. Keterbukaan juga yang akan membuat kita bukan hanya saling percaya, tetapi saling menerima dan saling mengasihi. Tahukah saudara bahwa lawan daripada kasih atau lawan daripada cinta bukan benci? Seringkali orang yang masih membenci itu sebenarnya masih sangat sayang dan masih sangat cinta. Lawan dan musuh daripada cinta bukan benci. Benci adalah rasa cinta dan rasa sayang yang tidak dibalas, yang menyebabkan seseorang kemudian terluka dan kecewa akibat keputusan dan rasa sayang yang diambil. Musuh dan lawan kata daripada cinta adalah tidak peduli. Dalam setiap pernikahan, apabila sudah temukan ada salah satu pasangan yang sama sekali tidak lagi peduli, justru itu yang sangat mengkhawatirkan. Apabila masih ada perdebatan, apabila masih ada konflik, ada pertentangan, dan bahkan sebenarnya ada kebencian dan kekecewaan, sebenarnya rasa sayang dan rasa cinta masih sangat kental dan kuat di dalam hubungan tersebut. Tetapi sebaliknya, dalam setiap hubungan yang mana kedua pasangan tersebut tidak lagi berantem, tapi saling diam saja dan saling tidak peduli, dan tidak lagi mengabaikan satu dengan yang lainnya. Justru di dalam pasangan tersebutlah rasa sayang dan cinta sudah mati. Pertanyaannya adalah bagaimana saudara menjaga hubungan yang sudah miliki agar tidak terperosok ke dalam keadaan di mana saudara tidak lagi saling peduli kepada satu dengan yang lainnya. Saya senang sekali saudara bertanya. Disinilah kita akan belajar. Nah, untuk menyelesaikan setiap konflik yang berkelanjutan, yang menyebabkan dua pasangan ini sama-sama capek dan lelah dan tidak lagi punya kekuatan untuk membetulkan atau memulihkan hubungan tersebut. Ada beberapa prinsip dasar yang saudara perlu ingat, yang saya yakin akan menolong saudara dalam memulihkan setiap konflik yang saudara hadapi, bukan hanya dalam pernikahan, termasuk dengan saudara kandung saudara, dengan orang tua, or in any kind of relationship. Ini adalah prinsip Conflict Management 101, dasar menyelesaikan konflik yang paling sederhana saudara bisa ingat. Nah, ada 3 kata kunci yang harus saudara ingat dan harus saudara tangani setiap kali saudara mau menyelesaikan konflik. Setiap pasangan yang sudah saling tidak mau bicara dan saling tidak lagi mau membetulkan hubungan mereka, harus diawali dengan langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah bicara soal fakta, facts. Yang pertama saudara harus bicara tentang fakta, apa yang terjadi. Nah, apabila pasangan itu sudah dalam tahap di mana tidak lagi mau bicara, ini akan menjadi tugas yang sangat berat di awal di mana ingin memulai pembicaraan. Nah, setiap pasangan dan setiap hubungan yang masih mau duduk dan bicara, sebenarnya masih menunjukkan tanda-tanda yang baik dan punya harapan yang sangat besar. Nah, apapun keberadaan saudara dalam hubungan saudara, saya berharap saudara tidak berhenti untuk bicara dengan pasangan saudara, atau dengan siapapun juga yang dengannya saudara memiliki konflik. Minta pribadi tersebut untuk duduk. Apabila ini terjadi antara saudara dengan pasangan saudara, keadaan masih panas, saudara bisa berkata dengan sopan, saya rasa kita harus duduk setelah saudara belajar hari ini. Bilang sama pasangan saudara, saya rasa kita harus duduk. Karena firman Tuhan berkata kita harus selesaikan apa yang kita sedang hadapi. Bilang, bolehkah saya bicara dengan Anda? Bolehkah kita duduk sebentar? Ambil tempat duduk, cari suasana yang baik. Sudah duduk bicara fakta. Sebutkan apa yang terjadi. Sebutkan kapan itu terjadi. Sebutkan apa yang sudah dengar. Nah, saudara, kedewasaan dibutuhkan dalam membicarakan fakta. Karena seringkali kita ini berantem jauh lebih dahsyat daripada kejadian sebelumnya. Karena pada saat membicarakan fakta, kita mempertahankan fakta dari perspektif kita. Itu sebabnya Paulus katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 11, dia berkata, pada waktu aku kekanak-kanakan, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat-sifat tersebut. Nah, yang menentukan apakah seseorang dewasa atau tidak, bukanlah umurnya, bukanlah jabatannya, bukanlah pekerjaannya, bukanlah kekayaannya. Yang menentukan kedewasaan seseorang adalah cara berpikirnya, cara berperasaannya, dan cara berkata-katanya. Ini dalam pernikahan, ada banyak sekali kita yang punya pemikiran yang sangat picik. Karena seringkali kalau pada saat kita bertukar pikiran atau bertukar fakta, yang kita katakan adalah perspektif kita saja.
Salah satu ciri kedewasaan adalah pada saat kita mampu melihat sebuah kejadian dari perspektif orang lain, dari sepatunya orang lain. Salah satu kunci keberhasilan dalam sebuah hubungan, termasuk pernikahan, adalah kemampuan saudara untuk melihat dari sudut pandang pasangan saudara. Jadi, nasihat saya pada saat saudara berbicara soal fakta, jangan hanya berbicara dari perspektif saudara. Izinkan pasangan saudara untuk punya kesempatan untuk menceritakan fakta yang terjadi dari perspektifnya. Itu sebabnya Alkitab memperingatkan pada kita untuk hati-hati pada saat kita berkata-kata. Lebih baik cepat mendengar daripada cepat berkata-kata. Nah, pada waktu saudara berbagi fakta, izinkan pasangan saudara untuk berbagi. Dengarkan satu sama lainnya sampai selesai. Nah, setelah saudara selesaikan fakta dan saudara bicarakan apa yang terjadi, saudara berusaha untuk berdiri di posisi pasangan atau teman saudara atau sahabat saudara. Sudah masuk pada langkah berikutnya. Setelah facts, saudara bicara soal feelings, saudara bicara soal perasaan. Kemudian saudara belajar untuk mengungkapkan pada saat fakta yang tadi saya katakan terjadi, pada saat kejadian itu terjadi, pada saat kamu mengatakan ini, pada saat kamu melakukan ini yang aku rasakan, ini yang saya rasakan. Saya rasa kecewa, saya rasa terluka, saya rasa marah, saya merasa direndahkan, saya merasa tidak diperhatikan. Nah, saudara harus belajar untuk mencari kosakata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang saudara rasakan. Karena diam saja tidak menyelesaikan masalah. Saya temukan ada banyak pasangan yang kemudian memilih diam saja, atau bisa juga karena pada saat mengungkapkannya kemudian dilawan dan diserbu, diserang dengan fakta-fakta yang lain. Itu seperti ibaratnya dua anak kecil yang sedang berantem, mempergunakan fakta mereka masing-masing. Ingat, tujuan kita adalah membangun kebersamaan, keterbukaan. Jadi, ceritakan apa yang saudara rasakan. Nah, pada saat pasangan saudara menceritakan perasaan dia, jangan diserang dengan fakta saudara, jangan diserang dengan perspektif saudara. Itu, sekali lagi, adalah dua anak kecil yang sedang saling menyerang dengan perspektif masing-masing. Dengarkan perasaan dia, coba rasakan perasaan dia, coba berdiri di sepatu dia, seandainya saudara menjadi seperti dia. Saling mengerti perasaan satu sama yang lain. Setelah fakta, setelah perasaan, baru kemudian saudara pergi ke F yang ketiga, future possibilities. Kedepannya seperti apa? Saudara bicarakan masa depan. Kalau begitu, masa depan di masa yang akan datang, setiap kali kalau saya mengatakan ini, kamu merasakan itu, saya akan mengubahnya kalau begitu. Saudara, saya dalam pernikahan saya juga sering sekali terjadi salah paham. Karena apa yang saya katakan dipahami dan dimengerti berbeda oleh istri saya. Akibatnya dia kecewa dan dia kadang-kadang memilih untuk diam saja. Tapi karena kami mengerti kebenaran ini, kami harus terbuka. Dia kemudian berkata, saya perlu bicara sama kamu. Dan dia kemudian harus berkata, waktu kamu katakan itu, saya merasa direndahkan. Saya merasa dianggap tidak mampu. Saya merasa dianggap bodoh. Nah, saudara, pada awal-awal pernikahan saya kurang bijaksana. Saya tidak mengerti bahwa saya perlu mendengarkan kata-kata dia dan mengerti perasaan dia. Di awal-awal pernikahan saya sering membela diri. Saya segera berkata, oh bukan itu yang saya maksud. Sama sekali kamu yang salah mengerti. Saya sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Saya mungkin menang dalam perdebatan itu. Tapi saya kalah dalam membuka dan membina keterbukaan antara saya dengan pasangan saya. Istri saya karena seringkali mengungkapkan dan kemudian saya selalu membela diri, akibatnya dia capek dan dia tidak lagi mau membuka diri. Akibatnya ketertutupan mulai terbangun, tembok mulai terbangun antara saya dengan istri saya. Sekarang setelah saya sedikit lebih dewasa, saya mulai memahami, mengerti bahwa saya perlu mendengarkan dan mengerti apa yang dia katakan. Kemudian setelah saya dengarkan, saya bilang, oh itu yang kamu merasakan. Sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Dan biasanya dia juga membalas, saya tahu kamu tidak bermaksud seperti itu. Tapi saya tidak bisa menyangkali perasaan saya, merasakan seperti itu. Nah kemudian kami harus datang dalam kesepakatan. Oke, kalau begitu di masa yang akan datang, mungkin sebaiknya saya mengubah cara saya mengungkapkannya. Atau kalau saya masih melakukannya, segera kamu mengingatkan kepada saya. Nah pada saat kita saling terbuka dan mengakui keterbatasan dan keberadaan kita masing-masing, bersama-sama kita bisa membangun kesepakatan dan kerjasama yang lebih baik. Dan keterbukaan tidak akan pernah hilang di dalam hubungan yang kita bina. Dan akibatnya pengertian, understanding ada di dalam rumah tangga kita. Alkitab berkata, understanding, pengertian itu adalah perabotan yang sangat berharga, Amsal katakan, dalam rumah tangga kita. Ada banyak pernikahan
yang tidak punya saling mengerti, understanding yang dalam. Yang ada malah salah mengerti, salah paham yang menyebabkan konflik terus berkelanjutan. Pada saat saudara membina keterbukaan, pada saat ada understanding yang berlimpah dalam hubungan saudara, saudara memiliki hubungan yang sangat amat kaya. Dan saya percaya pernikahan saudara akan menjadi sangat amat kaya. Setelah kita belajar tentang trust, yang sangat tergantung kepada keterbukaan, dan saudara mampu untuk mengatasi konflik dengan belajar berbicara soal fakta, facts, feelings, and future possibilities. Saudara bisa membangun kesepakatan dan understanding. Saya ingin masuk kepada poin yang terakhir, yaitu intimacy, keintiman. Nah, intimacy adalah akibat daripada rasa percaya dan keterbukaan yang kita bangun, yang menyebabkan ada saling percaya dan pengertian yang mendalam. Itu sebabnya intimacy itu hanyalah outcome, hasil akibat daripada apa yang kita bangun dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu yang bersamaan, intimacy juga bisa menjadi tolak ukur daripada kadar keharmonisan dan kedekatan di dalam setiap pasangan. Apabila saudara menyadari bahwa sudah tidak lagi seintim dulu, pasti saudara akan bisa menyadari dan menyelusuri bahwa keterbukaan atau tingkat keterbukaan saudara pasti terganggu. Termasuk tingkat rasa percaya antar saudara dan pasangan saudara pasti mengalami kesulitan. Apabila itu yang saudara temukan, maka saudara cepat-cepat menelusuri akar permasalahan yang ada di dalam hubungan rumah tangga saudara. Baik itu dengan pasangan, baik dengan saudara seiman, baik itu dengan saudara kandung, bahkan dengan orang tua ataupun dengan mertua. Berarti ada salah paham, ada konflik yang perlu diselesaikan. Konflik yang mungkin sudah menumpuk menjadi tembok antara saudara dengan pribadi yang tidak seharusnya terjaga jaraknya dari saudara. Nah, kedekatan akan terbangun kembali apabila saudara meruntuhkan tembok pemisah tersebut dengan menyelesaikan konflik yang ada. Tuhan ingin kita intim, karena keintiman adalah dasar daripada semua janji yang Tuhan berikan bagi kita. Pada saat kita intim, pada saat kita sehati, Alkitab sebut itu sebagai sepakat. Pada saat kita sepakat, maka apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam Matius 18:19, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga." Keintiman, kesepakatan. Pada saat dua pribadi sepakat minta apa saja, Alkitab berkata surga pasti mengabulkannya. Nah, saya ingin menutup apa yang kita pelajari hari ini dengan mengutip Kejadian pasal kedua ayat 24, pada waktu Tuhan menyatukan Adam dan Hawa menjadi satu keluarga. Dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam ayat ini Tuhan memberikan rahasia tentang kesepakatan. Dikatakan kita harus menjadi satu daging. Dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Pernikahan adalah awal di mana dua individu bersatu, dipersatukan. Kita bersatu rumah, kita bersatu kamar, kita bersatu ranjang, bahkan mungkin bersatu bantal. Tapi sudah tahu bahwa bersatu kamar, bersatu rumah, bersatu kamar, bersatu ranjang, bahkan bersatu bantal, tidak menjadikan kita menjadi satu. Yang akan menjadikan kita menjadi satu adalah pada saat pikiran kita menjadi satu, perasaan kita menjadi satu, dan kemauan kita menjadi satu. Satu hati, satu pikir, satu tujuan, kata Paulus. Nah, itu sebabnya dalam pernikahan, rahasia untuk kita dapat menerima semua yang Tuhan janjikan adalah pada saat kita sepakat menjadi satu. Nah, banyak pernikahan yang diawali dengan keindahan pada saat mereka bersatu, tetapi mereka berhenti untuk menjadi satu. Tidur satu kamar, satu ranjang, bahkan berbagi satu bantal, tidak menyebabkan dua pikiran menjadi satu. Berapa sering kalau saya tanya pada saudara yang sudah menikah cukup lama, saudara juga bisa berkata, kadang-kala saya tidak tahu lagi siapa yang tidur di samping saya, karena saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Saya tidak tahu lagi apa yang ada di dalam perasaannya. Apalagi kalau saudara berkata, saya tidak tahu lagi apa yang dia inginkan dalam kehidupan. Nah, itu sebabnya tantangan kita dalam menjaga kehidupan untuk membangun kesepakatan dan keintiman adalah pada saat pikiran kita tetap menyatu, perasaan kita bisa menyatu, dan kemauan kita menjadi satu. Itulah yang disebut dengan sepakat dan menjadi satu
di dalam Tuhan. Itu sebabnya anjuran saya sebagai penutup adalah saudara suami istri, sering-seringlah berbagi pikiran atau bertukar pikiran. Karena isi dari pikiran kita tidak bertukar apabila kita tidak mengungkapkannya, kita tidak menyampaikannya, tidak dengan sengaja bercerita dan berbagi pemikiran kita. Apabila saudara bekerja di dalam dunia yang berbeda dengan istri saudara, tantangannya menjadi semakin besar. Tetapi bukan berarti saudara tidak bisa melakukannya. Berbagi dan bertukar pikiran. Demikian juga berbagi perasaan. Dan kemudian saling berbagi mimpi dan keinginan yang saudara mimpikan. Salah satu ciri pada pasangan dan pernikahan yang hidup adalah pada saat pasangan itu bersama-sama masih menatap ke depan. Punya mimpi-mimpi yang indah di masa depan mereka. Itu sebabnya kisah para rasul berkata pada saat roh Tuhan yang hidup itu turun ke atas anak manusia. Yang muda akan mendapatkan penglihatan. Yang tua akan mendapatkan mimpi. Dan mereka akan bernubuat. Saudara, mimpi, visi, dan nubuatan semua bicara soal masa depan. Pada saat seseorang dipenuhi oleh roh yang hidup, pada saat sebuah pernikahan dipenuhi oleh roh yang hidup, maka mereka akan penuh dengan visi dan mimpi, dan mereka memperkatakan hal-hal yang baik untuk masa depan mereka. Saudara, saya berdoa supaya saudara semakin intim, karena saudara berhasil membangun kesepakatan, dan saudara membangun itu berdasarkan rasa saling percaya, dan keterbukaan yang ada di dalam hubungan dan pernikahan yang saudara miliki. Apa yang saya bagikan ini bukan hanya akan berlaku dan menolong saudara dalam menjalankan pernikahan saudara, tetapi juga akan memberkati hubungan bisnis saudara, relasi saudara, dan setiap hubungan yang saudara bina dalam kehidupan. Dan saya percaya pada saat saudara mempraktikkan kebenaran firman Tuhan, kebaikan dan anugerah daripada Tuhan akan berlimpah saudara cicipi dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di Gym Munchen. Berdoa supaya Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kepada mereka kerendahan hati apabila ada hal-hal yang perlu mereka terbuka bicarakan, apabila ada konflik yang perlu mereka selesaikan. Bukan hanya di antara mereka, tapi dalam setiap hubungan yang ada, hubungan pernikahan yang ada, dengan orang tua mereka, dengan teman mereka, any kind of relationship. Percaya mereka tidak hanya akan menjadi pendengar firman yang baik, tapi mereka menjadi pelaku firman-Mu Tuhan pada hari ini. Aku lepaskan anugerah-Mu Tuhan, minta Engkau menutup bungkus setiap hubungan yang ada, supaya ada kelimpahan rasa percaya, openness, and understanding dalam setiap hubungan yang mereka minta. Pada saat jemaat ini sepakat, maka surga akan mengabulkan apa saja yang mereka minta. Percaya Jim akan terus menjadi berkat, bukan hanya bagi kota München, tapi bahkan bagi Jerman. Tuhan, sekali lagi kami serahkan setiap teman-teman yang ada dalam tangan-Mu. Percaya 2021 akan kami lewati dengan penuh anugerah dan kesehatan. Hamba lepaskan anugerah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. So, God to say again. Sampai ketemu kembali